Bayangkan, kalau masa depan Indonesia, semua kemajuan, semua krisis, semua konflik dan kejayaan di tahun 2045 sudah ditulis ratusan tahun lalu, bukan oleh ilmuwan, bukan oleh pejabat tinggi, tapi oleh seorang pujangga tua, duduk di antara cahaya obor dan suara gamelan malam, menulis dengan aksara Jawa di atas daun lontar, dengan kata-kata puitis yang jika diterjemahkan hari ini, terdengar seperti peringatan keras yang selama ini kita abaikan. Di dalam naskah itu, tersembunyi simbol-simbol aneh, teka-teki tentang zaman edan, cerita tentang bangsa yang ditaklukkan, dan kemudian bangkit lagi, menjadi kekuatan besar dari timur yang akan menyinari dunia. Kedengarannya seperti dongeng, tapi tunggu dulu, ramalan itu sudah mulai terjadi satu persatu, diam-diam, tanpa kita sadari. Seperti puzzle yang pelan-pelan mulai terungkap, seperti skenario yang sekarang sedang kita jalani. Lalu pertanyaannya, kalau semuanya sudah tertulis, kalau masa depan sudah diramalkan jauh sebelum kita lahir, apa masih ada yang bisa kita ubah? Atau kita justru sedang menuju ke arah kehancuran itu tanpa sadar? Inilah kisah tentang naskah kuno yang meramalkan Indonesia 2045. Dan setelah kalian tahu isi ramalannya, kalian gak akan pernah melihat negeri ini dengan cara yang sama lagi. So jangan skip video ini, tonton sampai akhir agar kalian mendapatkan insight-nya. Sahabat Keramat Wali, jadi sebenarnya apa isi dari naskah-naskah kuno itu? Apa benar mereka meramalkan apa yang sedang dan akan terjadi di negeri kita hari ini? Dalam Jangka Jayabaya, ada ramalan yang sangat terkenal. Ia berkata, kelak akan datang zaman edan, orang jujur akan tersingkir, orang serakah akan dipuja, orang baik akan disingkirkan, yang licik malah naik ke atas. Kalau kita baca itu hari ini, rasanya kok ngena banget ya. Seolah-olah Jayabaya sedang bicara tentang zaman sekarang, zaman yang serba cepat, serba aneh, dan serba bingung. Kebenaran bisa dikalahkan opini, yang viral bisa menenggelamkan yang bernilai. Tapi Jayabaya gak berhenti di situ. Ia bicara tentang bangkitnya bangsa besar dari timur. Cahaya dari timur akan menerangi dunia. Banyak yang percaya ini merujuk ke Indonesia. Apalagi kalau kita lihat tahun yang diramalkan sangat dekat dengan 2045, tahun saat Indonesia genap 100 tahun merdeka. Adapun kaitan ramalan dengan kondisi Indonesia sekarang mari kita lihat realita. Pemerintah menyebut tahun 2045 sebagai Indonesia emas, visi besar, ekonomi kelima terbesar dunia, bonus demografi, dan kekuatan digital. Tapi di balik itu, kita juga melihat krisis, korupsi, krisis moral, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan polarisasi antar kelompok. Nah, disinilah bagian menariknya. Ramalan Jayabaya seolah menunjukkan dua sisi, kehancuran dan harapan. Kayak peringatan, hati-hati, jalan menuju kejayaan itu licin. Dan bukan cuma Jayabaya, dalam Sabdo Palon ditulis bahwa setelah 500 tahun bangsa ini dijajah dan kehilangan jati diri, akan datang masa kebangkitan spiritual Nusantara. Seolah-olah kita akan menemukan kembali ruh asli bangsa ini. Nah, di Serat Darmo Gandul bahkan ada bagian yang menyindir langsung sistem pendidikan dan pemimpin zaman modern yang terlalu kebarat-baratan, tapi melupakan nilai luhur bangsa sendiri. Coba kita bayangkan, kalau para leluhur kita memang benar bisa melihat masa depan, kenapa mereka menuliskan itu semua dalam bentuk simbol, puisi, atau kisah? Mungkin karena masa depan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipikirkan. 2045, tinggal 20 tahun lagi. Apakah kita sudah siap? Atau kita justru masih sibuk membenci sesama karena perbedaan? Apakah generasi muda hari ini punya nilai yang kuat untuk memimpin? Atau justru jadi korban zaman edan yang Jayabaya maksud? Sahabat Keramat Wali, pada waktu itu Nusantara akan dipimpin oleh pemimpin sejati yang datang dari arah timur, membawa cahaya bagi rakyatnya. Kutipan dari Jangka Jayabaya, bagian yang oleh sebagian ahli diyakini menunjuk pada kemunculan tokoh besar Indonesia yang belum lahir atau sedang dipersiapkan. Tapi sebelum cahaya datang, naskah ini juga menuliskan masa-masa kegelapan. Tanah Jawa akan dikuasai bangsa asing, rakyat menjadi budak di negeri sendiri. Dan memang penjajahan benar-benar terjadi. Belanda, Jepang, semua itu persis seperti yang ditulis Jayabaya ratusan tahun sebelumnya. Menurut peneliti LIPI dan arkeologi dari UGM,
isi Jangka Jayabaya tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga geopolitik. Salah satu bagian yang paling sering dikutip menyebutkan akan datang zaman besi, zaman manusia kehilangan rasa, yang kuat menindas yang lemah, yang pintar tertawa atas kebodohan. Coba kita lihat hari ini, apakah kita tidak sedang hidup di zaman itu? Indonesia saat ini adalah cerminan ramalannya. Lihat saja bagaimana masyarakat terbelah karena politik, ekonomi yang dikuasai segelintir elit, dan krisis kepercayaan antar sesama. Kita sedang berada di tengah guncangan identitas nasional, seperti dalam ramalan Sabdo Palon yang menyebut akan datang zaman ketika Nusantara lupa siapa dirinya, tapi akan tiba pula masa ingat kembali. Beberapa sejarawan seperti Prof. Agus Aris Munandar menyebut ini sebagai perputaran zaman, siklus kebangkitan, dan kejatuhan peradaban. Dan menariknya, ramalan tentang ingatan yang kembali sangat dekat dengan momentum tahun 2045 saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Adapun kaitan langsung dengan tahun 2045 Indonesia emas, pemerintah Indonesia saat ini menyebut 2045 sebagai visi Indonesia emas, sebagai cita-cita menjadi negara maju, adil, dan makmur. Tapi dalam ramalan, sebelum terang selalu ada gelap. Gunung akan marah, laut akan memakan anak negeri, pemimpin menjadi boneka. Tapi dari reruntuhan itu, cahaya akan muncul dari timur. Apakah ini peringatan atau harapan? Ada yang mengaitkan timur dengan Papua, dengan kebangkitan spiritual, atau munculnya generasi muda yang sadar jati diri bangsa. Seorang penulis, Mokhtar Lubis, pernah mengatakan, bangsa ini akan besar jika bisa kembali mengenal dirinya sendiri. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Dan yang paling mengejutkan, beberapa peneliti percaya bahwa Jangka Jayabaya memang menargetkan akhir zaman gelap di sekitar tahun 2040 sampai 2045. Sahabat Keramat Wali, naskah kuno seperti Jangka Jayabaya, Sabdo Palon, atau Babad Tanah Jawi bukan sekadar tulisan tua yang berdebu di rak perpustakaan. Mereka adalah pesan dari masa lalu, ditulis oleh para leluhur, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungkan. Ramalan bukan berarti takdir, tapi peringatan. Kita bisa melihatnya sebagai ancaman atau sebagai kesempatan untuk berubah. Apa yang bisa kita pelajari? Ramalan tentang kehancuran, penjajahan, dan kebangkitan itu bukan ditulis untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita sadar bahwa sejarah itu berulang, dan bahwa kita bukan hanya pemerintah, bukan elit, tapi kita semua punya andil untuk memastikan sejarah tak mengulang tragedinya. Indonesia 2045 bukan hadiah otomatis. Ia adalah tujuan yang harus diperjuangkan dengan kebijaksanaan dari masa lalu dan keberanian dari masa kini. Bisa diubahkah masa depan? Dalam salah satu bagian tersirat Jangka Jayabaya ditulis, ramalan bisa berubah jika manusia kembali pada kodratnya. Apa kodrat manusia Nusantara? Hidup dalam harmoni, dalam gotong royong, dalam keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Nah, kita bisa ubah masa depan dengan mengenal kembali akar kita, merawat alam, memperkuat pendidikan, dan menyatukan rasa cinta pada negeri ini. Sejarah tidak akan berubah, tapi masa depan belum tertulis, dan kitalah penanya. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah ramalan itu akan terjadi, tapi apa yang akan kita lakukan agar masa depan Indonesia bukan sekedar ramalan, tapi kenyataan yang kita pilih bersama. Mungkin saat kalian nonton video ini, kalian sedang memainkan peran kecil dari sejarah besar bangsa ini. Dan jika begitu, terima kasih karena kalian peduli. Karena kalian adalah bagian dari cahaya yang dulu diramalkan Jayabaya. Ingat, ramalan bisa menakutkan, tapi kesadaran bisa menyelamatkan. Indonesia adalah bangsa besar, dan masa depannya ada di tangan kita semua. Sahabat Keramat Wali, kita sudah mendengar isi naskah itu. Kita sudah melihat bagaimana ramalan itu mungkin sedang terjadi, tapi sekarang semua kembali ke tangan kita. Akankah kita membiarkannya jadi kenyataan, atau kita menulis ulang takdir bangsa ini bersama? Kalau kalian merasa video ini membuka wawasan kalian, jangan diam saja. Klik tombol like biar algoritma YouTube tahu ini penting. Bagikan ke teman kalian, karena kesadaran itu harus menular. Dan yang paling penting, tulis di komentar, aku bagian dari Indonesia 2045. Biar kita tahu, kalian gak sendiri.
ada ribuan bahkan ratusan ribu yang juga peduli akan masa depan bangsa ini. Karena mungkin hari ini kita hanya menonton video, tapi siapa tahu beberapa tahun ke depan kitalah generasi yang akan mengubah ramalan menjadi kenyataan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijaga. Salam dari masa lalu untuk masa depan.